mau keliling dunia? Iya, aku seneng banget sekarang. Aku seneng banget gitu ya. Dan kondisi Agus sekarang, gengs, dia sedang ketawa bahagia ya, karena sudah melihat kesedihan Novi yang sudah dihianati oleh orang terdekatnya. Untuk merayakan kebahagiaannya itu atas penderitaan si Novi, si Agus ini katanya mau keliling 60 negara, gengs, mau ngevlog. Jadi si Agus ini mau jadi vlogger katanya, dan rencananya mau keliling dunia 60 negara ya. Gila memang ya. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan. Wih, 60 negara. Kalau aku jalannya gimana nih? Kalau Agus ikut ke Nanti kan ada kursi roda yang manual otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan itu gitu. Kita bertiga sama Elmi. Udahlah, nggak usah ngadi-ngadi, Gus. Lu pakai tanya nanti Agus jalannya gimana? Lu bikin repot aja tau gak sih kalau mau pergi-pergi. Ini pakai nawarin kursi roda lagi, orang kakinya aja nggak sakit, ngapain pakai kursi roda? Enak banget gitu. Kasihan istrinya dorong-dorong. Wah, kalau gua jadi istrinya udah cabut aja. Ke Singapura mau berobat aja, cuma di PHP-in doang ya kan, nggak jadi. Gimana mau keliling dunia? Aduh, nggak usah ngejanji-janjiin nanti nggak ditepatin ya kan. Kemarin siapa yang mau janji bawa si Agus ke Singapura? Akhirnya nggak jadi kan? istighfar Gus, istighfar. Istighfar, Gus, bukan takbir. Astagfirullahaladzim. Halo guys, balik lagi bareng gue Kata-Kata Utuh. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk pembahasan video kali ini seperti biasa, gengs, kita masih membahas persoalan Agus sedih banget ya. Karena kemungkinan dalam beberapa hari ini, gengs, akan menjadi penentu nih. Tanggal 8 Januari itu akan menjadi penentu uang donasi itu akan diberikan kepada siapa. Apakah uang itu bakalan kembali ke Agus, atau sesuai keinginan para donatur, uang donasi itu dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kalian setuju yang mana nih? Apakah kalian setuju ketika nanti hakim memutuskan uang itu kembali ke Agus 100%, guys? Nah, gimana itu? Apakah kalian setuju? Gue tahu kalau nanti tanggal 8 hakim memutuskan uang donasi itu kembali ke Agus, pasti kalian bakalan nyumpahin uang donasi itu ya kan. Dan mungkin ya udah nggak berkah lagi lah uang itu ya untuk Agus gitu, karena ya kalian udah mengharamkan gitu loh. Tapi ya Agus nggak peduli. Yang penting dapat duit gitu kan, tanpa kerja lagi, bisa buat biaya hidupnya. Dan ketika si Agus itu mendapatkan hak gitu atas uang donasi itu, ya gue sih mikir karena uang itu kan udah disumpahin tuh ya, udah diharamkan sama para donatur, yang pastinya udah nggak berkah lagi sih ya. Mungkin ya uang setan ya hilang nggak tahu kemana gitu ya kan. Ya mungkin bisa habis ya nggak tahu dapatnya apa gitu ya kan. Ya uang 1,3 miliar itu banyak banget loh, gengs. Banyak kalau hitungan kayak kita ini lah ya kan. 1,3 M itu banyak. Tapi kalau udah nggak berkah ya habis gitu-gitu aja, gengs. Nggak nampak itu dapatnya apa gitu 1,3 M ya kan. Karena dipegang sama orang-orang yang tamak gitu loh. Di lingkaran orang-orang yang tamak. Udah tahu dapat uang banyak, mulai tuh alasan-alasan buat bayar rumah lah, ini disamperin rentenir lah, segala macem lah. Ya habisnya gitu-gitu aja, gengs, gitu. Bisa-bisa sih Agus ini nggak dapat apa-apa gitu. Ya kita bicara kalau memang kalau uang itu kembali ke Agus ya. Kita bicara kalau uang itu memang kembali ke Agus ya 100%. Tapi ya harapan para netizen kan dan para donatur juga, uang itu kalau bisa jangan sampai kembali ke Agus ya kan. Kalau bisa ya uang itu dialihkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kalau si Agus mau berobat ya dikasih aja berobat gitu. Setelah selesai berobatnya ya udah, dia nggak punya hak uang itu lagi gitu. Nah di sini, gengs, kemarin kan udah pada ribut kan soal rekaman suara, siapa yang rekam, siapa yang nyebarin. Ternyata kan udah kebongkar semua ya kan. Kemarin gue udah bongkar siapa yang ngerekam, siapa yang nyebarin ya kan. Mungkin teman-teman yang belum tahu, mungkin gue spill lagi ya, gue ulang sedikit. Jadi kemarin kan ada heboh tuh, muncul rekaman Densu dan si FA ya, yang udah tahu semua lah yang rekam siapa gitu kan. Yang rekam adalah si FA. Rekaman itu kan udah 2 bulan yang lalu tuh. Nah, kenapa baru disebarin sekarang? Nah, setelah ditelusuri jejak digital, ditelusuri siapa yang nyebarin, ternyata ketemu tuh siapa yang nyebarin. Ternyata bukan si FA, gengs. Si FA ini pernah menyampaikan gitu loh, isi rekaman itu kepada si PB gitu. Tapi untuk konsumsi pribadi, bukan untuk disebarluaskan. Nah, si PB ini ternyata nyimpen rekaman itu, disimpan sama dia. Baru kemarin
kemarin lah disebarin sama si PB ini, gengs. Dan Kak Novi itu juga sudah statement, udah spill siapa yang nyebarin, dan Kak Novi juga punya rekamannya, tujuannya apa di situ jelas gitu kan. Kemarin kalau Kak Novi berstatement blak-blakan, waduh rame lagi, gengs. Makanya kenapa 2 hari ini, ya beberapa hari ini, si PB dan orang-orang di sekitarnya itu pada senyap lah ya kan. Justru bagus sih kalau menurut gua ya. Kan ini udah mulai senyap nih. Ya bagus gitu loh kalau memang kasus Agus ini mulai perlahan senyap ya. Biar nggak ada lagi yang mau nyari panggung gitu kan. Jadi mau dicari panggung apa lagi kalau udah senyap gitu ya kan. Para pengacaranya juga nggak mau buang-buang waktu juga. Ngapain aku keluar nggak ada yang nonton, nggak viral gitu kan. Karena kemunculan para pengacara dadakan ini kan ya karena kasusnya viral gitu. Makanya pengacara-pengacara yang mau numpang panggung aja ya itu pada nimbrung semua, gengs. Nah jadi udah jelas ya. Si PB juga sampai saat ini juga nggak ada tuh muncul ya setelah si Kak Novi ini meluapkan kekecewaannya. Ternyata ada orang terdekatnya yang menyebarkan isi rekaman Densu dan si FA. Tujuannya untuk ya pokoknya tujuannya itu udah memang nggak baik lah, untuk meramaikan. Artinya meramaikan apa? Ya berarti memperkeruh lagi gitu loh permasalahan ini biar panjang. Jadi oknum-oknum pengacara yang mengatakan biar permasalahan ini cepet kelar segala macam itu bullshit, gengs. Itu cuman omongan di luar doang, pengen cepet selesai. Padahal mereka di balik layar pengen masalah ini tetap berlanjut sampai panjang gitu. Itulah yang gue lihat, gengs. Dan selanjutnya Agus sekarang udah nggak sedih lagi ya kan, karena dia melihat Novi ini udah sedih ya kan. Kemarin sedih karena orang terdekatnya telah mengkhianati ya kan. Dan kondisi Agus sekarang, gengs, dia sedang ketawa bahagia ya, karena sudah melihat kesedihan Novi yang sudah dikhianati oleh orang terdekatnya. Gue ada videonya ketika si Agus ini sedang live bersama orang yang punya apartemennya si Agus itu ya. Jadi mereka lagi ngobrol tuh. Jadi mengatakan biar si Novi aja yang sedih, Agus udah senang ya kan. Jadi Agus itu udah senang karena melihat si Novi ini sedih, gengs ya. Jadi itulah tujuan si Agus ya, gengs. Kenapa ngelaporin Novi? Kenapa si Agus ini nyerang-nyerang Novi secara personal segala macam lewat pengacaranya? Tujuannya itu, gengs. Pengen si Novi ini merasakan penderitaannya seperti dia gitu. Untuk merayakan kebahagiaannya itu atas penderitaan si Novi, si Agus ini katanya mau keliling 60 negara, gengs. Mau ngevlog. Jadi si Agus ini mau jadi vlogger katanya. Dan rencananya mau keliling dunia 60 negara ya. Gila memang ya. Mimpi. Ya nggak salah sih. Orang bermimpi itu nggak salah. Tapi ini mimpinya ketinggian gitu loh. Lu ngapain? Lu buta nggak bisa lihat apa-apa. Percuma aja lo keliling dunia. Ya mending keliling aja ke Jakarta. Lu nggak bisa ngerasain apa-apa juga ya kan. Apa yang mau lu rasain? Gak bisa ngelihat pemandangan indah. Keliling dunia kan mau ngelihat kota-kota besar, mau lihat pemandangan, mau lihat negara satu, negara dua. Keliling dunia itu kan tujuannya itu. Ya ini gue aneh aja sih, orang buta mau keliling dunia. Jadi apa yang mau dinikmati gitu loh. Capek iya, bikin ribet yang bawa iya. Iya kan? Aduh, kita lihat aja videonya, guys. Daripada kita pusing-pusing ya kan. Jadi kan Gus, saya itu sebenarnya udah sejak lama punya cita-cita mau keliling dunia, tapi bukan keliling dunia mewah ya. Saya ingin menelusuri dari satu wilayah ke wilayah lain di seluruh dunia. Mau ikut nggak, Gus? Mau dong. Nanti sama Agus bisa sampai 60 negara yang bisa kita jalanin ya kan. Wih, 60 negara. Kalau jalannya gimana nih kalau Agus ikut Nanti kan ada kursi roda yang model otomatis ya. Nanti kita bisa gunakan itu gitu. Kita bertiga sama Elmi. Udahlah, nggak usah ngadi-ngadi, Gus. Lu pakai tanya nanti Agus jalannya gimana. Lu bikin repot aja tau gak sih kalau mau pergi-pergi. Ini pakai nawarin kursi roda lagi, orang kakinya aja nggak sakit. Ngapain pakai kursi roda, enak banget gitu. Kasihan istrinya dorong-dorong. Wah, kalau gua jadi istrinya udah cabut aja. Emak-emak satu ini juga mulutnya jahat banget, gengs. Masa iya dia mau nyiram orang yang sudah apa ya? Pokoknya kalau ada orang jahat ke Agus atau apa, hukumannya harus disiram juga sama air keras juga gitu. Gila, omongannya pokoknya pedes banget, gengs. benar-benar kita sambil ngevlog ya kan. Yoi. Ngebloknya di dunia, di tiap negara. Kan, Gus? Betul. Kayaknya itu seru deh buat vlog-vlog kayak gitu ya kan. Ya.
Bertahap ya Gus ya, kita tenangkan hati dulu, siapkan mental dulu, nanti baru kita atur rencana tersebut. Aduh, udahlah, nggak usah ketinggian mimpinya. Mau keliling 60 negara, ke Singapura aja nggak jadi, ya kan? Cuman wacana forever. Ini mau rencana mau keliling 60 negara, ke Singapura aja nggak jadi gitu loh. Nggak usah ngejanji-janjiin, nanti nggak ditepatin, ya kan? Kemarin siapa yang mau janji bawa si Agus ke Singapura? Akhirnya nggak jadi kan? Mau bawa Agus ke keliling 60 negara, keliling dunia. Gua sih aduh nggak yakin gak guys. Dikira gampang ngurus visa segala macem ya kan. Paling cuman berapa negara doang. Keliling dunia nggak mewah-mewah kali gitu kan. Ya tetep aja biayanya kan sampai ratusan juta juga ya kan. Apalagi bertiga ataupun berempat. Nggak usah PHP-in orang. Si Agus itu udah berapa kali di PHP-in. Kadang gua kasihan sih, tapi ya syukurin. Iya, aku seneng banget sekarang. Aku seneng banget gitu kan. Jadi gini Gus, kalau Bodo misalnya amat, kita Gus. punya rencana mau keliling dunia, ya, berarti mental kan harus disiapkan ya Gus ya. Iya betul. Salah satunya yaitu hadapi apapun dengan keberanian dan kebahagiaan serta berkembang dalam ketidakpastian. Apa sih? Gak sosok bijak kalau masih baca. Jadi, perjalanan keliling dunia nggak akan sulit. Betul. Pasti ada keuntungan dan kenangan setiap yang kita jalani. Betul nggak Bu? Pasti ada manfaatnya. Ya kalau nggak buat kita, ya buat mereka. Kenangan apa? Lu aja nggak bisa nikmatin itu keliling dunia. Apa yang mau lu nikmatin? Cuman suara ngangengong mobil aja ya kan. Gimana suasananya? Gimana suasana negara itu? Lu kan nggak bisa nikmatin, percuma Gus. Lu kalau kasihan sama istri, ya lo nggak ngapain lo pergi-pergi. Kalau bakalan nyusahin istri, suruh dorong kursi roda. Kan kalau kita kasih tahu, betul nggak ya Bu ya? Betul sekali. Cita-cita keliling dunia itu udah 30 tahunan yang lalu, tapi masih sampai hanya 30 negara dulu lah. Huh? Nah, nanti mudah-mudahan dengan Agus nanti lanjutannya ya Gus ya. Amin, 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 amin. Nah, jadi dunia ini milik kita, jadi bukan hanya Indonesia. Hati dan jiwa kita tetap Indonesia. Bodoh amat lah ya, lu ngomong apa. Udah 30 negara katanya guys. Luar biasa. Apa buktinya? Kalau cuman ngomong juga bisa gua ya. Gua udah pernah keliling dunia nih dalam mimpi gitu kan. Atau lihat scroll TikTok ya kan. Wah, negara mana nih? Ya, coba lihat. Udah keliling nih 30 scrollan ya kan. Udah 30 negara tuh keliling. Nggak bisa dipercaya omongannya, gengs. Indonesia, tapi kita manusia yang bisa berada di mana saja. Itulah nikmatnya hidup, Gus. Bagi orang-orang yang berpikir terbuka ya. Gus, kita rencana kita kan mau keliling dunia. Komen dari netizen menganggap itu mimpi. Memang betul mimpi, Gus. Saya dari dulu juga orang pemimpi. Gini nih, aku jelasin. Aku jelasin ke netizen semua. Semua itu berawal dari mimpi. Kalau kita nggak punya mimpi, berarti kita nggak punya hidup. Semua tergantung mimpi itu tercapai atau enggaknya, tergantung kitanya. Kalau kita yakin dengan mimpi kita, insya Allah mimpi itu bakal jadi. Gak usah sok bijak lah lu. Ngurusin diri sendiri aja kagak becus ya kan. Coba gua tanya sekarang, si Agus ini buta itu gara-gara apa sih sebenarnya? Coba teman-teman komen nih. Si Agus ini buta gara-gara apa? Introspeksi diri Gus. Gak usah sok bijak ya. Gak usah jadi motivator ya. Kita semua udah tahu. Gak usah lu ajarin lagi. Lu aja masih kayak gitu hidupnya kok, ngurusin orang. Bakal jadi kenyataan. Betul nggak Bu Sisi? Betul sekali. Mudah kok. Akhirnya kalau kita udah punya konsep pikir yang baik, apapun bisa terwujud. Betul. Makanya tuh Inilah ya, guys. kita hidup tuh harus punya mimpi, harus punya cita-cita. Ya ini mimpinya terlalu ketinggian ya kan. Ya, gunanya hidup Nanti kita kalau nggak mau terrealisasi bisa gila mereka tuh. Emang mau hidup kita begitu-begitu aja? Jadi dengan Ini Bu, ini kalau menurut gue bukan mimpi lagi guys, tapi ngayal ya, ngayal. Ngayal itu ya
itu ya cuman ngayal doang gitu. Bikin netizen ya, niat mereka kan bikin netizen gerah aja kan. Apaan? Ke Singapura mau berobat aja cuman di PHP-in doang ya kan, gak jadi. Gimana mau keliling dunia? Aduh, yang katanya AL kan pernah tuh bilang kalau buta emang bisa ya masuk ke ini Singapura gitu. Prosedurnya gimana gitu kan. Nanti masuk office atau segala macam. Nah, itu aja kalau memang iya masuk office, ya kan berarti kan ribet gitu kan. Kalau keluar kemana-mana gitu harus masuk office 2 jam gitu kan. Kacau. Aduh, berarti ibu ini banyak dong duitnya ya. Mungkin ibu ini mimpi ya kan, memimpi nanti kalau si Agus ini dapat uangnya kembali 1,3 M itu kan cukup juga buat keliling dunia kali ya. Ibu ini sedang membayangkan seperti itu kayaknya, gengs. Kalau gue sih mikirnya ya inilah, ibu ini sedang mancing-mancing si Agus nih. Wah, si Agus ini harus pancing-pancing nih. Uangnya ini nanti kalau balik diajak nih dia keliling dunia. Nanti dia kan kalau uangnya balik bisa punya modal sendiri. Ya bisa-bisa emak-emak ini bisa nebeng juga ya kan. Pinter banget ya. Ya namanya kita nggak bisa lihat, gengs. Ya dia kan udah ngasih tumpangan tuh apartemen. Ya pasti harus ada timbal baliknya dong. Nanti Agus kalau misalkan Agus dapat uang kembali, minimal ya bawa keliling dunia ya kan, beberapa negara gitu kan sama Agus yang bayarin Agus. Pakai uang donasi. Mimpi itu namanya. Ya, gimana menurut kalian, guys? Mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.